Selamat malam Bapak dan Ibu, sehat selalu dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Selamat malam, Mas. Iya, saya ke Bu Siti Nadia dulu. Bu Nadia, betulkah kemudian ada 26 ya? Ada 20, mohon maaf, ini ada 26 kasus mutasi virus corona yang masuk ke Indonesia dan semuanya sudah ditemukan di Indonesia. 26, angka yang luar biasa. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa varian ataupun mutasi dari COVID-19 itu kita ketahui sudah dideteksi di Indonesia ini. Kita sudah menemukan ya, kalau kita lihat bahwa ada 26, sebenarnya ada satu lagi sebenarnya di kasus 1525, tapi ini varian yang menjadi interest ya. Tapi total 26 itu, di mana B117 itu ada 14 kasus, B1351 atau varian Afrika Selatan itu ada 2 kasus, dan B1617 itu ada 10 kasus yang kita sebut sebagai varian. Oke, harusnya 27 tapi yang satu masih observasi, begitu ya? Ya, betul. Oke. Dari semua ini, kita tahu bahwa ketika ada varian baru maka lebih cepat menular, tapi apakah lebih parah, tingkat keparahannya lebih tinggi? Ya, kita ketahui kalau menurut WHO ada 2 jenis ya varian atau mutasi virus COVID-19 ini digolongkan. Yang pertama tadi adalah varian variants of concern, itu varian yang harus kita waspadai karena sudah terbukti dia menyebabkan tingkat penularan yang tinggi seperti yang terjadi di Inggris, dan satu lagi varian Afrika Selatan, dan ada satu lagi yang belum ditemukan di Indonesia, itu adalah varian Brazil atau varian Jepang. Nah, varian Afrika Selatan itu dikatakan bahwa meningkatkan tingkat keparahan penyakit dan juga mempengaruhi efikasi daripada vaksin. Nah, ini melihat penggolongan ini tentunya kedua jenis varian yaitu B117 dan B1351 ini memang digolongkan sebagai varian yang harus diwaspadai atau variant of concern. Dan satu lagi adalah variant of interest ya, di mana kita tahu yang di India ini juga adalah menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus di India. Ini kalau saya tertarik juga untuk menanyakan begini. Tadi Bu Nadia menyebutkan bahwa ada varian Afrika Selatan, varian yang belum masuk misalnya varian Jepang, varian Brazil, ada juga varian India yang sudah masuk dan lain sebagainya. Tidak adakah varian asli Indonesia yang tentu kita bicara soal virus misalnya yang kemudian bermutasi karena dia tetap ingin hidup. Betul demikian ya? Ya, betul. Memang adalah suatu hal yang biasa terjadi pada sebuah virus dalam mereka melakukan mutasi ataupun menimbulkan varian baru, dikarenakan memang itu adalah proses adaptasi dari virus tersebut. Nah, sampai saat ini varian Indonesia itu belum ditemukan yang secara signifikan menyebabkan terjadinya perubahan pola perjalanan penyakit virus COVID-19. Oke, ini menarik. Artinya semua varian baru dibawa dari luar negeri. Pak Prof. Chandra Yoga Aditama, betul demikian? Begini, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Nomor 1, tadi kan disebut oleh Dr. Nadia angkanya 26. 26 itu adalah angka yang ditemukan. Kita tidak tahu persis berapa banyak sebenarnya yang ada di Indonesia. Bisa 26, bisa juga lebih. Dan untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mendapatkannya lebih lanjut. Itu satu. Yang kedua, tadi kan Mas Aiman bilang bahwa saya lama di India. Jadi waktu India kasusnya naik, itu pada bulan Maret-April itu, dia menghadapi 2 jenis. Satu, dia menghadapi jenis varian yang dari luar, yang 1351, 117, dan B1, tapi dia plus menghadapi juga varian baru dari dalam, yang B1617 dan B1618. Jadi dua-duanya kena oleh India mengalami. Nah, bagaimana? Dan ini Mas Aiman nampaknya karena sudah sering wawancara sudah jago juga virologi begitu ya. Nah, virus itu kalau makin berkembang memang tentu saja waktu dia mengcopy dirinya bisa ada berubah, bisa terjadilah varian baru. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada varian Indonesia apa tidak, sama juga dengan India. Mereka melakukan surveillance genomic, memeriksa whole genome sequencing untuk mendapatkan apakah sudah ada perubahan di dalam virus yang berkembang di negara dia. Dan kemudian mereka ketemu yang 1617 dan 1618. Iya, saya banyak belajar dari Prof. Chandra dan Dr. Nadia meskipun bukan dokter gitu. Tapi ini kan penting kemudian untuk dipublikasikan. Karena kita juga khawatir ketika kemudian ada varian baru misalnya, Prof. Chandra, apakah kemudian hanya cepat menyebar atau punya tingkat keparahan yang lebih tinggi? Ini yang menjadi concern, ini yang menjadi kepedulian. Jadi kalau ada varian baru, ada 4 sebenarnya yang dikhawatirkan.
Nomor satu, dampaknya terhadap kemampuan PCR untuk mendiagnosis. Itu nomor satu. Nomor dua, dampaknya terhadap dampaknya terhadap kemungkinan penularan. Nomor tiga, dampaknya terhadap keparahan. Dan nomor empat, dampaknya terhadap vaksin. Empat ini yang selalu dilihat apakah varian atau mutasi baru itu punya dampak. Sekarang kita ambil contoh yang konkret saja ya. Yang B117 tadi sudah disebutkan oleh Dr. Nadia juga oleh dokter yang di Surabaya bahwa memang sudah terbukti itu menimbulkan tingkat penularan yang lebih tinggi dan juga menimbulkan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Jadi dia sudah dua-duanya itu. Nah, sekarang bicara soal vaksin. Itu virus yang dari mana? Negara mana, Prof. Chandra? 117 itu yang pertama kali dilaporkan di Inggris. Inggris? Ya. Oke. Nah sekarang soal vaksin yang keempat ya, soal vaksin. Kita sekarang pakai vaksin dua ya, katakanlah 3 dengan yang gotong royong, tapi yang banyak dipakai kan 2, Sinovac dan AstraZeneca. Yeah. AstraZeneca itu sudah di-approve emergency use of listing dari WHO. Di dalam dokumen WHO ditulis tegas-tegas, vaksin AstraZeneca ini masih efektif terhadap B117, tetapi maybe less effective against B1351. Oke. Jadi itu sudah ada dalam dokumen yang harus kita pakai. Jadi kemungkinan 2 penularan makin berat dan juga dampak kepada vaksin sedikit banyak sudah ada. Yang tentang dampak terhadap diagnosis PCR yang memang masih dicari kemungkinannya. Saat ini sudah ada 3 laporan, 1 laporan dari Finlandia, 2 laporan dari Prancis, dan 3 laporan dari India, tapi semua laporannya belum konklusif. Ya, Baik, ini pertanyaan yang sangat penting dan relevan. Kita bicara soal beberapa hari lalu ada peristiwa mudik, meskipun dilarang, tapi tetap ada banyak yang nekat. Ada juga kerumunan di tempat-tempat wisata yang juga masih banyak yang nekat lagi sekali lagi. Apakah kemudian dengan adanya 26 varian baru ditambah kejadian-kejadian yang beberapa hari lalu kita lihat, kita harus harap-harap cemas? Kita akan bicara setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara. Ada peristiwa yang kemudian beberapa hari ini kita melihat banyak, kemudian kita mendengar juga soal kerumunan di tempat wisata, soal mudik puluhan, bahkan mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang. Lalu kemudian kita juga mendengar ada 26 kasus mutasi virus corona. Bu Nadia, apa yang kemudian bisa dilihat dari peristiwa-peristiwa ini? Ya, tentunya yang pasti adalah pertama ya, masyarakat belum sadar betul ya bahwa kita ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi masih banyak masyarakat yang walaupun sebenarnya kita sudah 1 tahun ini di dalam situasi pandemi dan tentunya berbagai macam kondisi-kondisi pembatasan sudah kita lakukan, tapi kadang-kadang ini kemudian masyarakat lupa ya dengan kondisi tersebut sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Jadi kita jelas bahwa kesadaran dari masyarakat juga yang masih kurang, ditambah lagi juga kepatuhan terhadap himbauan-himbauan dari pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan dan ketat ini tidak jalankan. Kita bisa melihat ya bahwa pemerintah sebenarnya melakukan pelarangan mudik dengan tegas-tegas, tapi kemudian masih tetap aja ada masyarakat yang tetap memaksa mudik. Bahkan kita melihat ada yang sampai memarahi petugas ya karena disuruh putar balik. Jadi ini yang penting membangun kesadaran, membangun juga bagaimana masyarakat paham bahwa kita ini dalam kondisi pandemi dan tentunya kita harus melindungi diri kita dan keluarga kita. Itu yang menjadi kewajiban kita. Iya, saya tertarik juga untuk menanyakan kepada Prof. Chandra bahwa belum ada sampai saat ini ditemukan setidaknya varian virus corona hasil mutasi Indonesia. Asli Indonesia belum ada. Meskipun angka penularan kita cukup tinggi. Apa artinya? Meskipun saya tahu bahwa ini harus ada penelitian, tapi tentu pengalaman Prof. Chandra Yoga Aritama bisa menjawab hal ini. Ya, yang jelas harus dilakukan pemeriksaan surveillance genomik secara masif ya. Kita pada waktu B117 pertama kali disampaikan oleh Pak Wakil Menteri setahun sesudah kasus pertama di Indonesia, itu saya ingat sekali jumlah pemeriksaan surveillance genomiknya ada 400-an sekian. Sekarang sudah naik 1000-an sekian, tapi kalau kita bandingkan dengan Inggris lebih dari 200.000. Jadi untuk tahu ada atau tidak adanya mutasi Indonesia katakanlah, memang pemeriksaan surveillance genomik harus ditingkatkan juga mendeteksi yang disebut sebagai unusual event. Kalau boleh Mas Aiman, saya usul nih, mumpung ada Bu Nadia, begitu ada 5 hal yang kita usul sampai dilakukan oleh pemerintah. Ya, singkat-singkat saja, ini sudah saya tulis di Kompas. Nomor 1, pemeriksaan epidemiologis yang lebih ekstensif. Tadi kan katanya kasusnya dari PMI ya. Dr. Nadia sudah tahu biasanya kalau ada orang datang, maka 2 kursi di depan, 2 kursi di belakang di pesawat itu. Pekerja migran Indonesia, baik. Ya.
dua kursi di depan, dua kursi di belakang diperiksa semua. Dan kalau Mas Aiman ingat bahkan kita punya atlet All England satu pesawat saja di karantina semua. Jadi kalau mau dikejar, kejarlah yang kemarin baru datang itu. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau mau tingkat surveillance itu harus ditingkatkan. Yang genomik juga, misalnya saja kalau tadi statementnya ada B1617, kita tahu ada B1671, ada B1672, ada B1673. Saya kira akan bagus kalau masyarakat dikasih tahu B1617 yang ada di kita adalah B1672 yang memang quote and quote lebih gawat daripada B1673 misalnya. Itu poin kedua. Yang ketiga, memperkuat program pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan. Ini hal yang sangat penting dilakukan supaya menurunkan kemungkinan penularan itu. Nah, yang keempat memang mau tidak mau 3M dan 3T harus ditingkatkan, serta vaksinasi harus digalakkan walaupun dengan segala keterbatasannya, embargo, macam-macam, tapi vaksinasi itu memang harus dilakukan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah yang tadi disebut sebagai detect unusual event. Jadi kalau ada orang muda 30 tahun gagah sudah divaksin 2 kali, tertular tapi terus masuk rumah sakit pakai ventilator, ini kan quote and quote agak aneh. Ada kluster. Apa yang terjadi? Hal-hal seperti itu bukan tidak mungkin karena varian atau varian yang dari luar atau varian dari dalam gitu. Jadi itu mesti ditelusuri lebih dalam. Jadi itu 5 poin yang kita usulkan ke pemerintah, walaupun karena saya kenal Dr. Nadia, dia udah kuasai. Iya, nanti saya akan tanyakan ke Dr. Nadia, tapi saya juga ingin menanyakan juga ketika kemudian kemarin ada kerumunan di tempat wisata, ada mudik, bagi orang-orang yang mungkin sekarang taubat, iya ya kemarin sempat berkumpul dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan, Bu Nadia? Ya, tentunya adalah mengenali ya kesehatannya. Kalau memang ragu-ragu, segera periksakan saja ke pemeriksaan laboratorium. Cukup swab antigen, tes cepat, atau harus PCR? Yang paling baik memang adalah PCR ya. Tapi kalau kemudian aksesnya adalah lebih memudahkan untuk melakukan pemeriksaan rapid antigen, ya kita lakukan pemeriksaan rapid antigen. Tapi memang golden standarnya adalah pemeriksaan PCR. Jadi jangan ragu ketika kemudian sempat berkerumun kira-kira 14 hari ke belakang, betul ya Bu Nadia? Betul. 14 hari ke belakang, meskipun tidak ada gejala atau belum ada gejala, cepat periksakan. Itu yang kemudian disarankan oleh Satgas. Ya, karena kita tahu bahwa banyak sekali orang yang tertular, tapi kemudian tidak menimbulkan gejala ya Mas Aiman ya. Nah, jadi ini kalau memang kita dari tempat kerumunan atau kemarin kita habis perjalanan mudik atau dari perjalanan keluar kota ataupun pada tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan melakukan jaga jarak ya. Untuk kepentingan keselamatan kita silahkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Satgas COVID-19 dan juga mantan pejabat WHO yang lama berada di India, Profesor Chandra Yoga Aditama. Terima kasih Prof. Chandra, terima kasih Dr. Nadia, salam sehat selalu.